dari Prodi BK Ipit Siliwangi. Ini teman saya Ibu Abdul Malik sama dari Prodi BK. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Nah, di sini saya ada tugas kuliah kerja nyata Ibu, tapi kita KKN-nya tuh di sekitaran rumah terdekat. Nah, saya ke sini ke sekolah Al-Amanah ya Bu, Al-Amanah sama teman-teman saya. Di sini saya akan mewawancara Ibu menanggapi bagaimana pembelajaran secara online. Apakah bersedia Ibu? Mohon maaf. Ya, terima kasih untuk sebelumnya Ibu. Mungkin langsung aja ya Bu ya ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran online? Ibu menjawab ya. Perkenalkan, nama saya Linda Kismandayanti. Di sini saya mengajar mata pelajaran IPS di SMP Terus Amanah Ciwidey. Ibu menjawab yang tadi. Bagaimana tanggapannya tentang pembelajaran online? Yang pertama, ada sisi positif dan sisi negatifnya juga. Yang pertama, dari sisi positifnya, para siswa itu ditekankan untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Jadi walaupun pembelajaran daring, siswa itu diharuskan untuk tetap belajar. Kemudian lebih ditekankan lagi kepada kreativitas belajar siswanya. Jadi lebih jadi lebih harus lebih mandiri lagi gitu belajarnya. Kalau di sekolah kan mereka dituntut oleh guru harus gini. Sedangkan kalau pembelajaran dari siswa mungkin lebih mandiri lagi dalam pembelajarannya. Tapi di sisi negatifnya juga ada. Yang pertama dari respon siswa mungkin ya. Respon siswa yang mungkin sangat kurang. Tapi itu tidak semuanya, hanya beberapa orang. Dan mungkin diakibatkan karena beberapa kendala juga. Dari tanggapan Ibu mungkin? Ya mungkin sama ya yang disampaikan sama Bu Linda. Kendala pembelajaran dari itu ada sisi negatif dan positifnya juga. Ya sama tadi. Sisi positifnya mungkin siswa belajar mandiri, kemudian siswa waktu belajarnya itu menjadi panjang, banyak waktu bisa dikerjakan kapan saja. Nah kalau segi negatifnya ya mungkin siswa jadi lebih banyak main ya. Kebanyakan siswa jadi banyak mainnya daripada belajarnya gitu. Terusan dari tugas juga jadi agak kurang. Beda kalau ketika sistem pembelajaran luring ya. Jadi kan sekarang guru memberikan tugas sekarang dikerjakan, sedangkan luring kan siswa itu banyak kendalanya saat ini. Kemudian sudah dijelaskan dari Ibu barusan medianya itu menggunakan media WhatsApp. Menurut Ibu selama proses pembelajaran ini apakah itu efektif atau tidak? Untuk saat ini itu efektif ya, lumayan efektif lah dibandingkan dari media-media yang lainnya seperti misalkan Zoom, kemudian Telegram, Google Meet atau Classroom. Nah itu agak sulit untuk siswa. Tapi untuk WhatsApp itu kan semua siswa memiliki gitu ya, memiliki setiap handphone pasti memiliki WhatsApp. Itu sih yang paling mudah untuk saat ini. Paling mudah juga, paling mudah digunakan mungkin ya Bu daripada dari aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi kuota juga. Harus ada ya Bu. Iya masih bisa kalau pakai. Mungkin barusan kan kendalanya itu dari partisipasi siswa itu. Nah, bagaimana cara Ibu mengawasi ibaratnya itu mengawasi siswa itu akan tetap terus ibaratnya hadir gitu, maksudnya terawasi dia siswanya tuh bisa lebih tahu gitu gimana apakah dia tuh benar-benar melakukan kegiatan sesuai yang diberikan Ibu atau tidak. Jadi bagaimana cara pengawasan Ibu gitu terhadap siswa yang barusan Ibu sebutkan kadang dari absen ada tapi ini tugasnya cuma ada gitu. Itu yang pertama harus komunikasi dengan orang tuanya juga. Orang tuanya kita tanyakan kalau misalkan di absen terus hadir tapi di tugas tidak ada, kita konfirmasi kepada orang tuanya ini bahwasanya siswa ini itu mengerjakan tugas atau tidak dibimbing oleh orang tuanya atau tidak. Karena kalau dari seperti ini kan tidak bisa diawasi oleh guru secara langsung gitu ya.
kita bekerja sama dengan koordinasi orang tua dengan siswa, keluarga ya, mungkin ya. orang tua siswa yang paling utama sih orang tua. Orang tua. Bisa Jadi lewat kunjungannya. ya home visit juga Home visit? bisa. Ya, Visit ke jadi rumah. tapi tetap menggunakan prokes gitu ya, kita juga. Jadi biar tahu juga ini kendalanya apa sih gitu ya. Kenapa siswa ini nggak aktif, kurang aktif dalam pembelajaran daring gitu. Aktif di absen tapi nggak aktif di tugas. Ini pengawasan dari orang tuanya seperti apa gitu. Bersama sama orang tua sih. Jadi intinya tuh saling kerja sama orang Ya, tua ya, untuk ya, koordinasi betul. bagaimana Ya. anaknya bisa belajar ya Bu ya. Iya, karena kalau di sekolah langsung kan kita bisa mengawasi Iya. secara langsung, gitu Secara ya. langsung ya Bu ya. Iya, Kalau langsung tanggung jawab. tanggung jawab guru sebagai pendidik itu di sekolah ya, mereka itu sebagai anak kita gitu. Iya. Kita memantau mereka dari jam 7 sampai jam 12. Tapi kalau di rumah kan kita nggak bisa gitu. Iya. Jadi orang tua siswa yang harus lebih. Mungkin ini ya Bu, terakhir dari saya gitu Bu. Bagaimana kita harapkan Ibu terkait pembelajaran online ini? Harapannya sih agak segera berlalu gitu. Ya, karena Segera ya, berakhir soalnya udah setahun lebih ya, hampir Hampir 2 tahun. ya, hampir 2 tahun. tahun. Jadi sulit juga gitu kita menilai kemampuan siswa itu seperti apa. dari penilaian Dari ketercapaian pembelajaran Ya. itu jadi sulit. Apakah si siswa itu sudah paham atau belum apa yang disampaikan? Ya. Gitu kan kalau lewat dari ini. Kalau Luri kan bisa langsung Ya, kita langsung langsung. bertanya ke siswa. Kalau dia bisa menjawab berarti dia sudah Ya, paham gitu ya. kan. Kalau Luri nggak bisa seperti itu. kemudian dari kemampuan prestasi bakat siswa juga kita Ya. bisa terlihat kan Ya, bahkan susah. secara langsung kita bisa melihat oh bakat ini dalam menyanyi, bakat siswa ini dalam menulis cerpen atau apa gitu. Kalau secara dari ini ada sih makanya harapannya sih semoga segera berlalu karena kasihan juga anak-anaknya Semoga bisa udah pada segera belajar. Ya. harapannya sih Soalnya seperti itu. waktu kemarin juga wawancara kepada masyarakat sekitar, ya harapannya sama, Iya. ingin cepat Ibu atas waktunya, udah diganggu sama kita. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin sedikit ini ada poster dari kita tentang motivasi belajar. Mungkin kan tadi Ibu menggunakan medianya WhatsApp. Mungkin bisa difotokan kepada siswa bagaimana motivasi belajar pada masa pandemi COVID-19, pada masa pandemi ini Ibu. Makasih ya. Terima kasih. Mungkin sekian Ibu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, di sini saya Diki Kristiana. Saya Salman Sedaya. Saya Iqbal Munawir. Di sini tuh kita ada kegiatan tugas kuliah kerja nyata, tetapi bertempatan di lingkungan sekitar ya Pak. Nah di sini targetnya tuh bagaimana pendampingan, menanyakan kepada guru bagaimana pendampingan pembelajaran secara online. Ya kan lagi masa pandemi seperti ini ya Pak. Nah mungkin minta waktunya sebentar ke Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Nasir, Bapak Nasir, ngajar di sekolah mana Pak? SD Ciwidey. Ciwidey ya Pak ya. Gak apa-apa Pak, ini mengganggu waktunya sebentar. Mungkin lagi ngajar tadi ya Pak ya. Langsung aja pertanyaannya Pak ya. Ya, Untuk yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak terkait belajar daring atau online Pak? ya tentunya belajar daring ini tentu ada positifnya, ada negatifnya. Tapi kebanyakan sepertinya negatif karena pembelajaran daring ini dianggap agak sedikit sulit karena di Indonesia belum terbiasa belajar menggunakan online. Jadi ketika tiba-tiba ada COVID, belajar online itu menjadi hal yang bikin kaget gitu buat orang tuanya juga. Ya. Jadi penyesuaiannya juga di online itu cukup terada sulit. Cukup sulit mungkin ya Pak, Ya. karena belum terbiasanya aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring itu Google Classroom. Apakah ada kesulitan Pak orang tua ataupun siswa untuk mengakses Google Classroom? Kalau awal-awal memang ada kesulitan, tapi sekarang sudah berjalan 1 bulan, lumayan orang tuanya juga paham dan sudah pada mengerti gitu. Kalau awal memang ada kesulitan, jadi
menggunakan aplikasi ini sebenarnya memudahkan, tetapi untuk awal-awalnya memang agak sulit untuk diaplikasikan di orang tua. Tapi untuk siswanya itu merata semuanya mempunyai media seperti handphone atau tidak? Kalau kelas saya alhamdulillah merata semuanya punya. Cuman ya kendalanya kadang kuota dan lain sebagainya. Kalau smartphone semuanya punya. Alhamdulillah mungkin juga merata untuk medianya gitu ya. Pengawasannya Pak, pengawasannya apakah bagaimana? Maksudnya secara dari mungkin kan kalau luring Bapak bisa langsung mengawasi. Kalau secara online pengawasan dari Bapaknya apakah berkoordinasi dengan keluarganya atau bagaimana? Iya, sama mamanya sama keluarganya juga ada di koordinasi. Oh, jadi interaksi terus sama orang tuanya, berkoordinasi. Iya. Jadi kesulitannya apa? Misalkan anak ini membaca, oh iya nanti intensi membaca. Jadi saling ini sama Atau gitu di pembelajaran dari ini aku Ya harapannya sih tentu saja semua anak mendapat kemampuan yang sama. Terus kita sebagai guru juga intinya satu, pembelajaran tersampaikan mau apapun kondisinya, karena belajar itu harus tetap dilaksanakan. Nah kita mah tetap berharap pasti pandemi ini segera selesai agar bisa sekolah normal gitu ya. Tapi kita kembali lagi ke orang tua dan situasi seperti ini ya, yang penting harapan saya anak tetap bisa belajar bagaimanapun kondisinya. Kita sebagai guru juga tanggung jawab besar gitu ya. Kelihatan anak yang belum bisa baca itu tanggung jawab, kalau di sekolah tanggung jawab kita. Tapi kalau pandemi ini ingat ya, tanggung jawab itu sebenarnya penuh ada di orang tua. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Baik Pak, mungkin sekian wawancara dari rekan-rekan saya di sini. Mohon maaf atas waktunya. Terima kasih. Sampai